Orang tua ini telah hidup lebih dari 3.000 tahun. Tapi setiap 100 tahun, dia harus menggunakan bensin untuk membakar tubuhnya. Kemudian, dia akan terlahir kembali di tengah kobaran api. Setiap kali dia terlahir kembali, kekuatan pria tua itu akan meningkat 2 kali lipat. Namun, setelah kelahiran kembali yang ke-30, pria tua itu menemukan bahwa dirinya ternyata berada di sebuah rumah reyot. Di mana ini? Saya bukan berasal dari Gunung Kunlun. Gua pertapa di Gunung Kunlun. Memikirkan hal ini, pria tua itu segera bertindak, memeriksa ingatan jiwanya. Baru dia tahu bahwa Gunung Kunlun telah diubah menjadi kawasan wisata. Dan selama berlatih, dirinya terganggu oleh orang lain, hingga menjadi seorang penderita demensia. Untungnya selama 3 tahun terakhir, cicitnya terus merawatnya tanpa henti. Memikirkan hal itu, si orang tua merasa sangat terharu. Kebetulan, saat itu cicitnya baru saja pulang kerja. Mengetahui bahwa demensia si orang tua telah sembuh, pemuda itu sangat gembira. Namun, saat itu si orang tua malah mengusulkan untuk mengganti rumah mereka dengan yang lebih besar. Kakek, selama 2 tahun ini aku tidak menghasilkan banyak uang. Tunggu aku bekerja 2 bulan lagi. Lalu kita akan pindah dari rumah tua ini. Tidak perlu. Bocah Puyi itu memberiku beberapa rumah bergaya si Heiyuan, dekat dengan kota terlarang. Akta kepemilikannya ada di rumah tua ini. Puyi, bukankah dia kaisar terakhir dari dinasti sebelumnya? Sepertinya, penyakit pikun kakek Hui belum sembuh sepenuhnya. Melihat pemuda itu tidak percaya, orang tua itu langsung melambaikan tangan dan mengeluarkan dokumen tanah. Hal ini membuat pemuda itu terkejut. Dia segera menelepon teman perempuannya yang cantik untuk memverifikasi keasliannya. Namun, informasi yang diterimanya membuat dia terkejut. Ternyata itu adalah akta tanah bekas istana pangeran dinasti Qing. Belakangan, di atas tanah itu, dibangunlah taman rakyat. Mendengar rumah itu dihancurkan, pemuda itu tampak kecewa. Tetapi pada saat itu, orang tua itu memberitahunya bahwa di gedung HSBC Bang Haicheng, dia telah menyimpan barang antik senilai 3 miliar, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mewah kakek dan cucunya. Tak lama kemudian, keduanya sampai di Bang Haicheng. Pemuda itu bahkan mengajak teman sekelasnya yang cantik. Pemuda itu awalnya mengira orang tua itu pertama kali datang ke bank sebesar ini akan rendah hati. Ternyata orang tua itu langsung mengeluarkan setumpuk uang perak, bahkan meminta kepala keluarga Song yang mengelola Bank Haicheng datang untuk menemuinya secara langsung. Melihat situasi, petugas bank tidak berani bersikap santai. Hari itu juga, uang perak diserahkan kepada kepala bank. Segera, kepala bank pun menelepon, menghubungi kepala keluarga Song. Dan kepala keluarga Song, setelah mendengar nama orang tua itu, cerek di tangannya langsung jatuh ke lantai. Chen Beisuan, kakek, bagaimana kalau begini? Sekarang aku ambil foto, lalu aku kirim. Kek, Anda akhirnya kembali. Ternyata, lebih dari 100 tahun yang lalu, orang tua itu yang memberikan kepala keluarga Song dan awal pertama. Barulah muncul keluarga Song yang sekarang. Melihat situasi, kepala keluarga Song segera meminta kepala bank untuk menyambut. Tanpa disadari, saat keduanya sedang terburu-buru, putra sulung dari keluarga besar Song malah mendatangi bank. Lalu langsung meraih tangan gadis itu. Ternyata nenek gadis itu karena tamak, menerima mahar sebesar 30 juta dari Tuan Muda Song. Melihat gadis itu begitu akrab dengan pemuda itu, Tuan Muda Song langsung marah besar. Dia langsung mengambil sebuah barang antik dan melemparkan ke arah pemuda itu. Berisik. Hal ini sepenuhnya membuat Tuan Muda Song naik pitam. Dia bersikeras memerintahkan bawahannya untuk mematahkan kaki orang tua itu. Melihat situasi itu, pemuda itu segera maju untuk menghentikannya. Bahkan mengatakan bahwa orang tua itu adalah teman kakek buyut Tuan Muda Song. Begitu kata-kata itu keluar, Tuan Muda Song juga menunjukkan ekspresi meremehkan. Namun, perkataan orang tua itu justru lebih mengejutkan. Lagu Kuan Fu, hanya seorang pelayan kecilku saja. Bagaimana bisa dia layak disebut sebagai teman atau sahabatku? Mendengar kata-kata ini, Tuan Muda Song hampir meledak karena marah. Dia mengangkat tongkat dan hendak memberi pelajaran kepada orang tua itu. Namun, pada saat itu, direktur bank yang juga pamannya datang. Berhenti, bank-bank besar. Paman kedua, kenapa Anda turun ke sini? Untuk hal kecil seperti ini, orang tua yang jahat ini, berani-beraninya mengatakan kakek buyut adalah pelayannya. Salam kepada Tuan Xuan. Sebelum Tuan Muda Song sempat bereaksi, tamparan paman kedua sudah mendarat di wajah. Lalu dia segera berbalik melihat ke arah orang tua itu. Dia juga berkata bahwa kepala keluarga telah memintanya membawa 10 juta sebagai uang penghormatan. Kemudian dengan hormat mengantar beberapa orang pergi. Tak lama kemudian, kepala keluarga Song pun tergesa-gesa datang. Tetapi setelah tahu bahwa manajer hanya membawa 10 juta uang penghormatan, kepala keluarga tua langsung mengangkat tongkatnya dan memukul. Dia juga berkata bahwa uang sebanyak itu sama sekali tidak sepadan dengan status orang tua itu. Memerintahkannya segera mengumpulkan setengah dari aset keluarga. Sebagai hadiah, setengah dari aset kakek, gedung Hui Feng bernilai 800 miliar. Apakah itu berarti kita harus memberikan 400 miliar kepadanya? Kakek Xuan itu, dia hanya memberikan kepada cucu buyutnya sedikit uang jajan. Cucu apa? Kakek Xuan punya cucu? Ada. Lihat saja. Wah, baiklah. Bagaimana kalau begini? Saya beri kamu waktu 1 hari.
Jika kamu tidak bisa mengumpulkan 400 miliar, posisi ketua dewan akan diserahkan kepada kakakmu. Melihat kejadian itu, kepala bank tidak berani menunda. Ia segera mengatakan bahwa dirinya akan langsung mengumpulkan uang. Pada saat yang sama, orang tua itu kebetulan sedang berjalan-jalan di taman. Ia melihat seseorang sedang berlatih Tai Chi. Ia pun maju dan secara sembarangan mengayunkan 2 pukulan. Namun, hanya dengan 2 pukulan sembarangan ini saja, tercipta aura yang mengguncang bumi dan menggoyahkan gunung. Yang lebih ajaib adalah, orang yang belajar seni bela diri dengan orang tua itu, tidak hanya semua penyakit dalam tubuh mereka hilang, bahkan penerus Tai Chi keluarga yang berhasil menembus batasannya. Hal ini membuat semua orang curiga terhadap identitas orang tua itu. Pada hari itu, pelatih menceritakan kejadian ini kepada ayahnya, dan ayahnya sangat terkejut setelah mendengarnya. Ia langsung mengeluarkan sebuah kotak. Leluhur Jin Chan adalah seorang master seni bela diri yang tak tertandingi, murid kecil kesayangan. Mereka pernah memiliki satu foto bersama, yang diwariskan hingga ke tangan saya. Sudah hampir 300 tahun lamanya. Yang di sebelah kiri adalah leluhur Yang Jin Chan. Orang di sebelah kanan ini adalah pendiri seni bela diri Bawazang, Lin Haichuan. Yang di tengah adalah guru besar 10.000 pukulan. Ayah, itu dia. Dia mengajariku Tai Chi. Benar-benar sama persis. Ayah, percayalah padaku. Pasti itu dia. Apakah mungkin? Apakah yang dikatakan leluhur benar semuanya? Pukulan dapat berkomunikasi dengan roh, dan juga memberikan umur panjang. Tak lama, identitas pria tua itu tersebar. Seketika itu juga menyebabkan kehebohan. Aliansi bela diri mengirimkan 8.000 murid untuk menghormati guru besar. Kepala keluarga Song membawa hadiah 400 miliar dan masuk ke mobil. Bahkan biro keamanan juga menemukan bahwa identitas pria tua itu ternyata adalah rahasia tertinggi. Namun saat semua orang sedang giat mencari pria tua itu, Tuan Muda Song kembali datang bersama orang-orangnya. Bahkan mengancam akan membalas dendam untuk kejadian sebelumnya. Tak lama, pria muda itu dipukuli hingga terluka parah. Xiao Fan, Lagu Sao, anak ini hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin? Siapa yang memukulku hari itu? Berisik. Orang tua yang jahat itu, dialah yang sebenarnya ahli. 1. Di mana orang tua itu? Di mana dia? Hari ini aku tidak akan membiarkannya hidup. Aku akan menulis namaku secara terbalik. Sebelumnya selalu begitu. Aku akan memukulmu. Kalau ada dendam, arahkan semuanya padaku. Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Begini, mari kita bertanding. Kalau kau bisa membuatku tersungkur, hari ini aku akan memaafkanmu untuk kali ini. Seperti anjing. Lagu Siji. Jangan keterlaluan, Song Siji. Xiao Fan, jangan terima tantangannya. Tidak apa-apa. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku ingin melihat berapa pukulan yang bisa kau tahan. Seekor anjing rendahan berani merebut milikku. Aku akan membunuhmu. Jangan bertarung lagi. Kalau terus bertarung, ini bisa menyebabkan kematian. Nona Besar Su, inikah caramu? Memohon bantuan. Jangan sentuh dia. Lin Bao. Mati. Mati. Cari mati.